Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Pacuin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal kaidah pencacahan yang merupakan salah satu request dari viewer aku. Nah sekarang kita udah lanjut ke soal nomor 5 gitu ya. Oke, kita bacakan dulu ya. Suatu liga sepak bola tackle suku cup terdiri dari 24 tim sepak bola. Pada liga tersebut berlaku sistem seperti pada umumnya, yaitu format kompetisi menggunakan sistem home away atau dua tim bertemu dua kali. Tim yang memenangkan pertandingan mendapatkan 3 poin, tim yang kalah 0, tim yang seri itu 1 poin ya masing-masing. Nah, ternyata pada akhir seluruh kompetisi, jumlah poin seluruh tim itu adalah 1324. Nah, pertanyaannya adalah, banyaknya pertandingan yang berakhir seri itu berapa? Oke, mungkin di sini teman-teman harus menyamakan dulu ya pandangannya ya dengan yang pandangan aku. Yang pertama, misalkan nih, ketika ada permainan ya, misalkan tim A dengan tim B dia lawan. Misalkan salah satunya dia menang gitu ya, misalkan A menang nih. Ya otomatis B kalah dong ya. Karena kan gitu ya. Kalau yang satu menang, yang satu kalah. Tapi kalau A dengan B bertanding, terus hasilnya seri, berarti dua-duanya dapat poin. A dapat poin 1 ya. A seri, B seri gitu ya. Nah, sekarang setelah itu kita pertama harus menentukan berapa sih istilahnya itu banyaknya pertandingan yang sudah dilakukan sehingga total poin keseluruhan timnya adalah 1324. Oke, kita akan bagi menjadi tim misalkan apa ya? Misalkan ada 24 tim ya. Memang ada 24 tim kan. Misalkan tim A1, tim A2, tim A3 gitu ya. Sampai tim A24 ya, A24. Nih, ada 24 tim katanya ya. Dia beradu nih, ya, dia beradu satu sama lain. Ketika A1 ya, ketika A1 bertanding dengan tim lain, ya kemungkinan pertandingannya kan bukan dengan diri sendiri kan, pasti dengan orang lain. Misalkan dengan A2, bisa jadi dengan A3 gitu ya. Bisa jadi dengan A4 dan seterusnya sampai bisa jadi dia bertanding dengan tim A24. Ada berapa nih? Dia si A1 nih bertanding untuk semuanya ya. Berarti ada sebanyak 23 ya. Ini dari 2 sampai 24 nih banyaknya tim adalah 23. Berarti satu tim ini ada sebanyak 23 pertandingan. Oke. Sekarang kalau kita iterasi lagi A2-nya, dia kan karena gini teman-teman ya. Pada formatnya setiap tim dia bertemu 2 kali ya. Tuh, 2 tim bertemu 2 kali. Jadi ketika pada awal pertandingan A1 bertemu dengan A2, nanti ketika A2 dia juga akan bertemu sekali lagi dengan A1 gitu ya. Dia dapatlah 2 kali gitu ya. Berarti A2 dia akan bertemu A1, A3 ya. A3, A4 sampai A20 gitu ya. Ya, 24. Ini pun ada sebanyak 23 pertandingan. Nah, berarti kalau ini kan ada 24 ya. Teman-teman, ada 24 tim. Karena ada 24 tim, berarti A1, A2, nanti A3, A4 sampai di sini A24 dia bertanding dengan tim yang lain. Karena ada 24 tim, maka total pertandingannya adalah
Ya ini, setiap pertandingan sebanyak 23 dikali banyaknya tim. Banyaknya tim ada 24, satu pertandingannya ada 23. Gitu ya. Dapatlah 24 kali 23. Sebentar, aku coba pakai kalkulator ya. Supaya cepat. Kalau soal-soal seperti ini, sepertinya menggunakan logika pun sudah sangat cukup ya. Asalkan apa yang dimaksud dengan soal dan pemahaman kita itu match gitu ya, cocok. Oke. 24 dikali 23, 552 ya. Nah, dapatlah pertandingannya atau banyak pertandingannya adalah 552 pertandingan. Oke, udah dapet nih banyaknya pertandingan. Sekarang kita akan menghitung dari 552 pertandingan ini, kan yang ditanyakan itu kan banyaknya pertandingan seri. Kita akan menghitung berapa sih banyaknya pertandingan menang seluruh tim ya, pertandingan kalah seluruh tim, pertandingan seri seluruh tim. Ingat seperti tadi ya, pandangan kita harus sama dulu teman-teman. Di sini pandangannya adalah ketika A dan B saling lawan dan kondisinya A menang, maka salah satunya harus kalah. Gitu. Jadi ketika ada kondisi seperti ini, ternyata jumlah pertandingan menang itu akan sama dengan jumlah pertandingan yang kalah, karena setiap ada kekalahan ada juga kemenangan, begitupun sebaliknya gitu ya. Nah, pandangan yang kedua, ketika ada dua tim yang seri, maka jumlah pertandingan tiap timnya kan dikali 2 gitu ya. Misalkan A dengan B nih bertarung, kan seri itu dapat poin tuh. Jadi kalau hasilnya seri, nanti si A dapat poin 1, si B juga dapat poin 1 gitu ya. Dia dapat 2 poin, 2 kali lipatnya gitu ya. Nah, berarti misalkan X adalah jumlah pertandingan menang, terus Z misalkan ya, Z jumlah pertandingan seri, dan Y itu jumlah pertandingan kalah gitu ya. Misalkan Y-nya itu kalah, Y kalah, entah dari tim manapun ya kalahnya. Ketika jumlah pertandingannya 552, berarti kan kita bisa membuat X plus Z sama dengan 552. Nah, coba kenapa aku mencantumkan hanya jumlah pertandingan yang menang dan seri saja gitu ya. Ini kan yang menang X, yang seri itu Z ya. Kenapa aku mencantumkan yang ini? Untuk menentukan pertandingan. Kan pertandingan itu kan harus pertandingan yang menang ditambah pertandingan yang kalah ditambah pertandingan yang seri gitu ya. Nah, alasannya gini. Tadi ya, sesuai dengan logika tadi, kalau setiap ada yang menang, selalu ada yang kalah. Jadi setiap ada tim yang memenangkan pertandingan itu, maka itu dijadikan satu pertandingan, baik itu kalah maupun menang. Jadi dianggap satu tuh ya, antara pertandingan menang dan kalah itu kan dianggap satu, karena kan yang dalam satu pertandingan kalau ada yang menang pasti ada yang kalah, jadi dianggap satu. Nah, sedangkan yang seri itu kita pisahkan, karena memang kalau seri ya keduanya seri gitu ya, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah gitu ya. Kira-kira masuk ya logikanya. Terus karena kita ingin mencari Z ya, di sini jumlah pertandingannya Z ya, jadi kita harus mensubstitusikan X-nya
sama dengan 552 dikurangi Z ke informasi berikutnya, ke yang di sini 1324. Oke, katanya di sini pada akhir seluruh kompetisi ya, ini udah beres nih. Ternyata jumlah keseluruhan poinnya dari seluruh pertandingannya adalah 1324. Ini jumlah poin seluruh tim ya, dijumlahin. Nah, berarti kita akan hitung nih, berarti jumlah poin yang menang kan 3 tuh. Ya, 3 dikali jumlah pertandingan yang menang, yaitu sebanyak X. Betul ya? Terus ditambah jumlah yang kalah, 0 dikali kalah kan 0 ya, gak dapat poin. 0 dikali jumlah pertandingan kalah, Y. Ditambah jumlah pertandingan seri 1 dikali Z gitu ya, seri. Nah, karena seri itu, ingat seri itu ketika satu yang seri, ketika A dan B seri, maka A dan B dapat poin. Sehingga ketika dalam satu pertandingan dia akan mendapatkan 2 kali lipatnya. Jadi dapatlah ini 2 gitu ya. 1 kali 2, 2. Hasilnya adalah jumlah poin seluruhnya 1324. Ya. Nah, sekarang karena kita ingin mencari Z ya, berarti kita pindahin X-nya ke kanan. Sehingga 2Z, kita buat equation 2Z sama dengan 1324, pindahin 3X-nya. Ya, setelah itu kita pindahin 2-nya, jadi Z sama dengan kurung buka 1324 dikurangi 3X, kurung tutup, dibagi 2 ya. Nah, dapat gini. Oke. Nah, setelah itu sorry. Harusnya yang gini. Harusnya kita kasih dulu ya. Ini kan kita ubah dulu nih X-nya ke dalam Z. Jadi supaya semua variabelnya dalam bentuk Z. Jadi 3 dikali X. X-nya kita ubah jadi Z. 552 ya. 552 dikurangi Z. Yang ini ya. Yang atas ini. Dikurangi Z. Ditambah 0 kali Y tetap 0 ya. Jadi ini sisa 2Z. Sama dengan 1324. Terus yang ini kita kaliin. 3 dikali 552 berapa? Dikali 3 ya. 1656. 1656 dikurangi 3Z ditambah 2Z sama dengan 1324. Sekarang negatif 3Z tambah 2Z kan jadinya negatif Z. Sekarang 1324 dikurang 1656 itu kan sama dengan berapa? 1324 dikurangi 1656. Negatif 332. Negatif 332. Nah, berarti persamaannya adalah negatif Z sama dengan negatif 332. Kita kali dengan negatif 1 kedua ruas, dapatlah Z sama dengan 332. Nah, jadi pertandingan serinya adalah sekitar 332 pertandingan seri. Gitu ya. Dapatlah jawabannya adalah 332. Ada gak? Ada ya? Oke. Gitu teman-teman ya untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.